Rebo Wekasan. Kalian harus membuktikan bahwa Rebo Wekasan bukanlah suatu kemusyrikan. Kalian temui Kiai Pocong, Kiai Bubuk Bambu, dan Kiai Kecil. Carilah ilmu dari mereka dan sampaikanlah kepada generasi milenial tentang kekeliruan mereka. Kalian akan aku beri kekuatan. Segeralah jalankan perintahku sebelum matahari terbit. Adik, kamu ke Kiai Pondok Bambu dan Kiai Gajil. Oke, siap. Hisni, kamu ke Kiai Bojong. Oke, siap. Indonesia merupakan negara dengan beragam suku, adat, dan budaya. Tak heran, negara ini bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Dalam sejarahnya, Indonesia telah mengalami akulturasi dan asimilasi dengan berbagai macam budaya luar, baik itu agama maupun ideologi. Di tanah Jawa, tanah yang syarat akan budaya yang sangat kental dan mengakar hingga saat ini. Salah satu bentuk perpaduan budaya Jawa dengan ajaran Islam yaitu budaya dan kepercayaan Rebo Wekasan. Rebo Wekasan merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Hari tersebut merupakan hari yang dianggap sebagai hari yang penuh musibah, bencana, dan bala. Masyarakat yang percaya dengan hal itu melakukan serangkaian ritual dan himbauan agar terhindar dari celaka atau sial. Berkaitan dengan hal tersebut, kami melakukan penelusuran informasi budaya pada Pak Novi Aji, salah satu budayawan Banyumas. Terkait dengan beberapa mitos-mitos yang terjadi yang selama ini diyakini oleh orang-orang Banyumas, khususnya pada waktu Rebo Wekasan itu kayak orang hamil itu tidak boleh keluar rumah, yang nanti malah akhirnya janinnya hilang. Nah, kaitannya dengan ritual-ritual mandi di kali. Kalau orang Banyumas kan banyak yang mandi di Campuan, pertemuan dua sungai itu ya. Pada waktu Rebo Wekasan itu harus menutup sumber air, entah itu sumur, entah itu jembangan, entah itu air minum. Masyarakat yang percaya dengan hal itu melakukan serangkaian ritual dan himbauan agar terhindar dari celaka atau sial. Kami mencari informasi pada Pak Kiai Sulam untuk menguak praktek kebudiah di masyarakat. Ada yang melaksanakan setelah zuhur, ada yang melaksanakan malam rebonya badal maghrib, dan kami sendiri kebetulan itu melaksanakannya itu pagi hari waktu duha. Alhamdulillah, bahkan kadang-kadang dari mereka itu ada makanan-makanan khas yang keluarnya hanya pada saat Rebo Wekasan. Katanya ini sudah jadi tradisi turun-temurun. Apa itu rupanya? Itu jangan gandul, luban godong gandul.
itu hampir setiap Rebo Wekasan itu ada. Rebo Wekasan atau Rebo Pungkasan adalah istilah yang merujuk pada maksud yang sama, yaitu untuk menandai hari Rabu terakhir di bulan Safar. Sudah menjadi pandangan masyarakat umum bahwa Rebo Wekasan merupakan hari di mana diturunkannya berbagai bala atau musibah. Hal itu berdasarkan keterangan-keterangan berasal dari kalangan ulama tasawuf, berdasarkan mukhasyafah atau penerawangan. Berdasarkan hasil penelusuran kami terkait kajian keagamaan yang mengulas Rebo Wekasan yang terdapat dalam salah satu kitab klasik yang dijelaskan oleh Kiai Suhaimi. Di hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 320.000 macam dilai, sehingga ketika terjadi seperti itu disunahkan bagi kita untuk mengamalkan sholat, dan sholat itu sholat sunnah mutlak. Seperti yang dijelaskan oleh Kiai Suhaimi dalam kitab Mujarobatut Dairobi Al-Kabir, karya Syekh Dairobi Al-Kabir menerangkan bahwa menurut ulama yang sudah ma'rifat kepada Allah, pada hari itu Allah menurunkan 320.000 bala dan disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak, maka Allah akan menjaga kita dari bala yang diturunkan itu. Jika dikaitkan, bulan Safar dan hari Rabu dalam Islam adalah hari dan bulan yang baik. Seperti yang kita ketahui bahwa santri jika mau mulai mengaji pada umumnya dimulai setiap Selasa malam atau di hari Rabu. Tapi mengapa Rebo Wekasan atau hari Rabu terakhir di bulan Safar dianggap hari yang sial? Di dalam Islam itu ada yang namanya Rebo di akhir bulan Safar, dan di Jawa itu katanya ada Rebo sial. Ini yang harus diluruskan. Pada zaman Rasulullah SAW terjadi beberapa peristiwa di bulan Safar, seperti pernikahan Nabi dengan Khadijah, menikahnya Sayyidati Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dan masih banyak lagi peristiwa yang penting yang terjadi di bulan Safar pada zaman Rasulullah SAW. Di bulan Safar ini ada berbagai macam wilayah sebenarnya, ya termasuk gerahnya atau sakitnya beliau Rasulullah Muhammad SAW juga di bulan Safar, tapi sebenarnya bulan Mulud. Dalam menyikapi akan turunnya bala dari Allah, ulama salaf memberikan tuntunan amaliyah sebagai perisai umat Islam terhadap bala tersebut. Kegiatan Rebo Wekasan saya teruskan dengan ada tambahan, diantaranya pembacaan surat Yasin dan Rotibul Haddad. Dalam kitab Mujarobatut Dairobi Al-Kabir menerangkan secara spesifik kaifiyah salat Rebo Wekasan. Sholat sunnah mutlakoh, ya, sekawan rokaat, saben-saben rokaat pada maos Fatihah, maos surat Inna A'taina Kal Kausar ping ditulas, lan surat Ikhlas ping gangsal, lan surat Al-Falaq ping setunggal, dan surat An-Nas sepindah. Secara ringkas, berdasarkan kitab Mujarobatut Dairobi Al-Kabir, salat sunnah mutlak pada Rebo Wekasan dilakukan pada Selasa malam atau waktu duha pada hari Rabu pagi, atau juga setelah sholat zuhur di hari Rabu siang. Terdiri dari 4 rakaat dengan 2 salam. Pada setiap rakaat setelah surah Al-Fatihah membaca surat Al-Kautsar 17 kali, surat Al-Ikhlas 5 kali, surat Al-Falaq 1 kali, dan surat An-Nas 1 kali. Setelah selesai sholat, dianjurkan dengan doa, zikir, dan beberapa bagian yang bersifat kearifan lokal. Istilah bala dalam Al-Quran memiliki definisi yang berbeda dengan musibah ataupun azab. Hal ini tercantum pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pastikan akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Wabah Al-Husaili dalam tafsir Al-Munir menyatakan bahwa lafal walanabluwannakum menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. Menurut Al-Zuhairi, lafal tersebut bermakna lanusibanakum atau menimpakan, dan dhamir kum dalam lafaz tersebut ditujukan khusus kepada orang mukmin. Karena ayat ini memiliki munasabah dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Pemilihan kata menimpahkan menunjukkan bahwa ujian dan cobaan dalam pandangan Al-Zuhairi berpotensi memberatkan manusia. Berdasarkan penjelasan tersebut, bala berarti ujian atau cobaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada keterangan lain, musibah menurut Profesor Qurai Shihab yaitu sesuatu yang menimpa, bisa baik atau buruk walaupun konotasinya selalu buruk. Sedangkan Ibu Mansur memaknai azab yaitu al-nakal wa al-uqubah yang berarti peringatan dan siksaan. Nah, panjenengan selaku kaum milenial terkait hal-hal seperti itu kita harus berpikir terbuka bahwa Rebo Wekasan adalah titik balik kita atau titik awal kita. Di Rebo Wekasan kita itu bisa mengevaluasi apa yang telah kita perbuat kemarin, sudah termasukkah kita itu menjadi orang yang beruntung atau tidak. Hari Rebo Wekasan yang katanya hari sel tersebut, mereka termasuk orang-orang yang beruntung dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana silaturahim antara masyarakat setempat dan silaturahim antara jamaah aktif dan juga masyarakat setempat. Kalau mengikuti daripada dawuh-dawuh ulama, berarti kita diterangi hati kita dengan amalan-amalan yang untuk bertujuan semuanya sebenarnya adalah lillahi ta'ala, untuk semakin taqarrub dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, bahwa kita juga berarti mengikuti iman qada dan qadarnya Allah. Rebo Wekasan mengajarkan kita tentang pentingnya zikrullah, meneguhkan iman kepada qada dan qadar, senantiasa ikhtiar dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Dengan melestarikan dan memahami arti amaliyah pada Rebo Wekasan, kita telah menjalankan perintah Allah dengan melaksanakan sholat sunnah dan berikhtiar menjaga kemaslahatan jiwa dan keluarga, serta kita juga taat kepada para ulama sebagaimana disebut al-ulama warasatul anbiya. Di masa sekarang, ulamalah panutan kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita terjerambab pada jurang kemusyrikan dan kesesatan. Pantaslah Nahdlatul Ulama berprinsip al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, yang berarti memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, istilah selesai.